Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan puasa yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang agung yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman yang penuh dengan kejahiliaan, sampai kita bisa merasakan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Allah memerintahkan kepada umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini, jamaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, kita umat Islam diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Karena dalam ayat ini diseru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana puasa yang dilaksanakan orang-orang sebelum kamu. Maka dalam ayat ini diambil suatu perkara dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya puasa yang dilaksanakan seseorang itu dapat dinilai dari 3 tingkatan. Yang pertama, puasa orang awam atau awam. Orang-orang yang berpuasa dari golongan ini, dia melaksanakan puasa menahan lapar, menahan haus, kemudian menahan yang membatalkan puasa, baik dari lubang-lubang, misalnya tidak makan saja atau tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Ini golongan orang-orang yang awam melaksanakan puasa. Golongan yang kedua, pendapat dari Imam Ghazali, bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi dia menahan dari anggota badannya untuk tidak berbuat sesuatu yang membatalkan puasanya. Seperti tangan misalnya, dia berpuasa, tangannya berpuasa, tidak mengambil hak orang lain. Kemudian mata, tidak memandang sesuatu yang memang bisa mengurangi nilai pahala puasanya. Kakinya, ketika orang-orang yang berpuasa tidak melangkahkan kakinya ke arah tempat-tempat yang memang di sana
tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya dia berpuasa, menahan diri, ya, menahan tidak mendengarkan sesuatu yang memang tidak pantas untuk didengarkan, misalnya lagu-lagu atau yang mengarahkan dari ke syahwat, membangkitkan syahwatnya. Nah, ini mengurangi puasa orang-orang yang nantinya pahalanya akan berkurang, ya, bahkan bisa membatalkan. Nah, ini tingkatan yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, puasa orang itu dikatakan puasa khawas bil khawas, secara khusus bil khusus. Puasa yang ketiga ini dilihat dari selain dia menahan lapar dan dahaga, kemudian dia bisa menahan anggota badannya dari berbuat sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Yang ketiga, selain dari dua itu, dia bisa menahan hatinya dari pemikiran-pemikiran rasa cintanya kepada dunia. Artinya, jamaah sekalian, pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa orang yang tingkatan yang ketiga ini dilaksanakan oleh para orang-orang terdahulu seperti para nabi, para rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memikirkan keduniaannya, condongnya ke dunianya berkurang. Artinya dia fokus dengan akhirat, fokus dengan amal ibadah puasanya. Sehingga apa? Apa yang dirasakan memang terasa betul. Orang-orang yang berpuasa merasakan kedekatannya dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya. Sehingga mereka, orang-orang yang merasakan puasa yang golongan ketiga ini, mereka lebih dekat lagi dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya. Sehingga orang yang melaksanakan puasa tiga tingkatan ini, maka Allah akan memberi pahalanya sesuai dengan kualitas yang dilaksanakan puasa setiap manusia, baik itu dia melaksanakan tingkatan puasanya pertama, kedua, dan ketiga. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan Ramadan ini marilah kita melaksanakan puasa, kewajiban melaksanakan puasa dengan kualitas yang memang tentu punya nilai tersendiri. Nanti Allah lah yang akan membalasnya, karena ibadah puasa ini Allah, milik Allah, ya. Kalau ibadah yang lain misalnya sholat, tentu kita sudah ketahui orang-orang yang sholat jamaah di masjid mungkin nilai pahalanya 27 derajat. Sedangkan puasa ini hak Allah, ya, hak prerogatif Allah, ya, yang menilainya. Jadi kita tinggal melaksanakannya. Mau puasa nahan lapar saja boleh, mau puasa menahan lapar, haus, kemudian anggota badannya juga puasa, silakan. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang excellent dalam bahasa Inggrisnya, ya, yang lebih bagus lagi, ya, dia menahan lapar, nahan haus, kemudian anggota badan juga puasa. Dan yang ketiga ini super, ya, excellent, dia menahan lapar, haus, anggotanya badannya juga ditahan dari segala yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga ini adalah hati dan pemikirannya juga ikut puasa. Mudah-mudahan sedikit materi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Dalam suatu hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.